Anda berada. Semuanya, hai, apa kabar? Selamat petang, selamat sore, dan selamat senja. Ini lagi live ini bersama Jenderal Tuan Ali Yusuf, dan kononnya menunggu sahabat kita dari selatan Johor Baru, tapi belum nyampe juga. Apa yang penting nanti untuk kedepannya kita namanya juga sudah berteman lama kan, seperti tadi yang dikatakan, kita tetap berhubung kait setiap hari, bahkan kalau nggak WhatsApp satu hari udah udah boring gitu. Pak, dengan cerita-cerita kopinya diminum, Pak. Thank you. Yeay, cheers. Arabica Coffee. Nikmati aromanya. Halo bro, assalamualaikum. Sorry lambat bro. Ya. Sejak tadi aku tunggu nih. Ya lambat sebab dari selatan itu bis hanya sekali bro. Oh iya kan. Ini ngomong-ngomong kopi saya mana bro? Oh yang sedikit lah. Oke, bentar ya. Oh ini live ya? Oh keren. Mantap ini. Menyapa teman-teman di luar sana supaya tahu kita ternyata berkumpul hari ini. Keren bro, saya minum kopi dulu bro, haus bro. Ya, dari minum dulu. PBS nih bro. Jadi saya tanya tadi, naiknya ikut laut, udara atau darat? Oh gini bro, sebenarnya prosesnya kemarin itu saya mau datang ke sini bro, bukan mudah. Iya. Saya harus mendapatkan izin dari SPU. Terus yang kedua itu bro ya, saya harus surat itu saya minta rujuk ke Balai Polis setempat ya. Saya Balai Polis Today yang besar nggak diterima bro. Harus Balai Polis yang terdekat di rumah saya, dan akhirnya dapat lulusan di situ baru nyampe sini. Saya tunggu ya sampai pagi jam 7 nggak ada bis, jam 9 nggak ada bis, jam 10 nggak ada bus. Saya pikir-pikir kalau ada terbang, saya terbang, ada nyelam, saya nyelam bro. Tapi alhamdulillah ada juga tadi bisa perintahnya sampai sini juga bro. Katanya biasanya kalau besok datang, besok langsung datang. Ini ternyata harus ada syarat dan sekarang keluar. Ini pandemi ini kita kena jaga, ikut SOP. Jadi SOP, bro semua, hari ini apa yang kita akan bincangkan selain kita mengobati rasa rindu, kopi Arabica aromanya luar biasa. Memang. Dan ternyata PKP atau SOP-nya Malaysia sekarang memang harus ada kebenaran. Surat daripada Balai Polis di Raja Malaysia. Jadi rentas negeri atau pergi ke negeri lain itu harus memang ada syarat, ada izin. Oke, tapi apapun kita sudah bersama dan menikmati Arabica kopi. Oke, sejarah kemarin gimana yang menerima? Ini kan sudah last penutupan BV ya? Iya. Sudah tutup BV. Oh ya itu ya, ngomong-ngomong masalah challenge itu ya? Ya, challenge promosi itu. Oke, Amethyst Crystal Matte. Ya. Crystal Matte. Udah rasakan? Woi, memang betul. Itu memang luar biasa. Bangun pagi pun kita pakai, betul-betul fit. Ini memang perusahaan yang sangat luar biasa. Luar biasa ya. Itu bayangin loh, harga 1.800. Ya, 1.800. Kita dapatkan hanya 800 ribu kan ya. Enggak masalah loh. Itu promosi gila ke gila-gila itu namanya. Sama juga dikasihnya free itu. Iya. Ya. Apalagi pandemi, cari BV mudah ya. Begitu bicara tentang COVID, orang kena propolis atau VCO, ya kan? Kena asmo. Jadi hai semua yang ada di manapun berada. Jadi kabar berita yang baik, kemarin kita merasakan challenge yang sungguh hebat daripada pihak syarikat, itu Amethyst Crystal Matte. Itu adalah terapi ya. Terapi ada kristal, batu kristal yang mempunyai diamond yang panas itu, akhirnya dia merawat saraf. Ya, terbukti ada teman-teman kita yang itu iya ya Bos. Itu bener-bener bagus loh. Saya ini kan ada keluhan sakit pinggang yo. Sejak dari muda loh saya itu sakit pinggang. Dulu atlet kan? Dulu saya kan diaktif di main bola tampar itu kan, bola voli. Akhirnya begitu saya berhenti, pinggang saya itu selalu sakit. Kalau makan
obat lah, pijit lah, urat macam-macam, tapi dengan Crystal Med nih, alhamdulillah. Ini banyak perubahan loh. Iya loh. Iya. Biasanya saya ke KL ini ya naik memandu. Saya baru kemarin itu ke Pineng beberapa jam itu 14 jam, kadang 10 jam. Pinggang saya. Apalagi kalau jalan ke Singapura itu, jangan tanya. Jalan Singapura. Jalan sama itu sekali berapa belum. puluh km. Kalau Singapura kita U-turn aja. Ya, Jadi tapi sekarang kita dengan harus- Crystal Med itu oke ya? Oke, ini terbantu. Jadi teman-teman nanti yang bisa mendapatkan itu kan bisa membantu juga lah untuk teman-teman kita yang ada masalah pakai pinggang, masalah asam urat dan sebagainya, itu pokoknya cocok. Mantap, bagus. Ini Datuk kita patut bos. Patut kita ucapkan terima kasih. Iya, Nih. betul. Oh, Iya. Sarika memang luar biasa. Iya. Kopi. Oke, bos. Oke. Harap kita kopi. Sarika. Nikmati aromanya. Hmm, Oke, dan kopi keren ini, bos. keren. Dari utara yang kita pergi, selatan, timur, termasuk Kuantan Pahang kan. Hmm. Banyak juga yang dapat kan? Banyak Juga yang dapat. selatan. Kita pegang 20 itu langsung habis ya. Habis. Nah, hari ini udah masuk November kan? November sekarang challenge dia apa? 450 biji dapat 3 in 1. 3 in 1. Iya, Merah. yang merah. Lagi menawan dia. Merah nih sama dengan merah kita. Ini loh nggak janjian loh, cuma merah doang. Iya. Aku tak perasaan yang kita itu sama-sama merah ini. Iya. Macam sehati sejiwa ya. Itu dia. Pokoknya jiwa unity power ini tetap. Iya, kalau namanya Unity itu nggak usah janjian, mesti sama. Itu dipanggil Sehati. chemistry. Ya, jadi kontak batin. Terus gimana bos? Ngomong-ngomong keadaan di Kuala Lumpur ini gimana? Terutama ya yang kita jalanilah di bisnis ini gimana? Isu-isu di Kuala Lumpur ini apa sama dengan wilayah saya selatan Singapura kira-kira? Isu-isu yang di Kuala Lumpur ini kelihatannya juga yang masih produktif, yang masih itu oke, tapi sebagian yang produktif juga termasuk sebagian ada yang menjalankan syarikat lain, Gitu tapi ya. seolah-olah yang dia ikutin aku tak tahu lah, karena tak tahu dia punya visi dan misi yang jelas atau tidak, kita pun belum tahu kan, tapi kelihatannya banyak juga yang itu Yang main ya. yang main. Ya, Tak ya. tahu untuk pendapat Mr. Wahyu atau Abang kita yang dimana teman-teman yang di Kuala Lumpur sedikit banyak pasti juga tahu yang melakukan bisnis yang lain itu. Teman-teman itu bisa membedakan antara network marketing yang murni atau money game. Itu pun kita nggak tahu, pasti yang bisa menilai adalah apa-apa. Kalau menurut Mr. Wahyu apa bedanya money game dengan multi level marketing yang murni itu? Jadi jujur juga sama bos, di selatan juga nggak ada bedanya pun. Banyak juga yang begitu ya. Banyak juga yang begitu, malah lebih awal saya pikir cuma di Johor, ternyata Kuala Lumpur juga mengalami hal yang sama. So menurut bos kita ini gimana? Kenapa bisa begini gitu loh? Lucu. Nah ini kita minta maaf bos, kita bukan apa ya, kita cuma sharing ya. Ya, minta penjelasan ya, supaya kita bisa memastikan di mana kapal yang kita naikin itu jelas gitu loh. Iya. Dan teman-teman itu tidak kesasar gitu bahasanya, kalau orang Indonesia kesasar gitu. Nah ini sudah terbuktikan Bos Wahyu ini kapalnya nggak pernah goyah nih. Apa rahasianya itu? Ini kalau punya ilmu jangan di rahasia. Karena masa-masa COVID ini semua keluar, tapi Mr. Wahyu masih di sini, bermana kan tahu situasi dan kapalnya itu macam mana kalau terus belayar gitu. Aduh. Kan Bos ada kiat-kiatnya gitu ya. Kiat-kiatnya itu. Yang di luar itu
kasih say hi. Ini bos bos Wai. Hari ini kita sama-sama merah berani. Iya, berbicara networking ya. Tentang Keling lah. Keling yang setahu kita sudah 20 tahun nah ini. Saya sudah ke 11 tahun. Ya kan? 11 tahun dan titik poinnya kalau yang saya nampak selagi benda itu ataupun Keling itu masih memegang teguh dalam konsep 5P syarikat memegang 5P, dia tak akan pernah mempunyai pengaruh dari sistem multi level lain lah. Karena yang kita lihat kan 5P yang kita pegang dari dulu itu, bayangkan ya kita goyangnya kan gara-gara munculnya ada ini baru online, sistem online gitu kan. Tapi yang pasti online itu kan hanya sebagian aja. Jadi poin dari Keling ini selagi masih memegang 5P. Nah, 5P nanti masuk lagi. Kalau memang kita ini leader pasti kita memahami tentang struktur. Kalau strukturnya 5 leg aktif, ada uangnya. Bosku ya. Kalau ada uangnya nggak mungkin dia akan jeling-jeling ke tingkat tetangga, ke rumah tetangga, karena rumah kita pun sudah selesa, sudah rasa ada income. Nah, kenapa terjadi orang mungkin bisa pergi keluar atau melirik, menjeling yang lain? Ya kurang kukuhnya di itu ya, di jiwanya kurang kukuh, artinya kurang kukuh, 5 legnya ini mungkin belum terjadi, belum berjalan. Itu. Apa yang kita boleh buat? Kalau kita masih berpikir tentang sistem, Keling tetap nomor 1. Buktinya 20 tahun, yang lain sudah banyak perusahaan yang collapse, banyak perusahaan yang bahkan yang menurun. Kita masih maintain aja. Nah, satu lagi kenapa banyak leader yang mungkin maaf kata yang mencoba yang lain. Ya karena ini tadi. Coba dibetulkan ini. Kan tinggal ibaratnya ini bocor, tinggal nambal aja kebocorannya. Daripada buka yang lain, kemudian start baru. Sistem juga belum tentu seperti Keling. Bisa jadi dia berbentuk matahari. Ya, betul ya. Matahari sistem itu bahaya betul. Toh akhirnya dia akan melibatkan ke piramida atau piramid. Bahkan melibatkan binary. Nah kalau Keling apa yang kita beli ini? Beli Omega 1, akumulasi 100 orang kita punya tim pengguna bijak, user, pemakai harian. Selesai kan? Bermakna kesimpulannya itu Keling itu lebih jelas, lebih bagus, lebih kukuh. Betul. Dibanding yang lain, Bos ya. Sebenarnya ya. Iya. Kalau online saya memang harus orang-orang yang terpilih loh, karena ilmu online yang kita tahu ilmu online itu berubah-ubah terus. Ya, kita harus mengikuti. Ya kita ikut berapa nih? 2 tahun ya? Kita ikuti 2 tahun. Ternyata awal-awalnya bagus, kemudian ada ini lagi sistem baru. Sampailah hari ini pun sudah pening. Mungkin yang boleh main di EDS ya? Yang berbayar, yang masih dibuat sekarang ini kan? Ya. Di EDS masih dibuat sekarang. Harus memerlukan budget yang tinggi. Ya kan? Nah, kembali lagi ke organik. Kalau yang main organik ya masih oke lah. Mungkin closing berapa dia tanpa modal kan. Itu. Ya, sebab teman-teman itu yang dulu main affiliate itu ya rata-rata kosnya itu kan dibiayai dari untung rugi. Tapi kalau nggak closing nggak dapat untung rugi ya. Ya itulah akhirnya putus di tengah jalan gitu. Dan sekarang putusnya bukan hanya setengah jalan. Dengan konsep yang dimana kita salah kita sendirilah, aku bukan bicara teman-teman. Kebanyakan yang dimana kita sendiri ada keraguan untuk online menjual dengan produk Keling. Makanya banyak dari pihak teman-teman kita sendiri ternyata belajar dekat situ, walaupun di marketplace untuk menjual produk Keling, ujung-ujungnya nanti karena dia sudah pandai online, saya lihat sendiri ini banyak yang mengonlinekan produk lain. Produk TP. Itu yang aku pelik gitu. Iya Bos. Jadi kesimpulannya itu gini.
banyak teman-teman itu gini, ya Salah yang dikejar nggak dapat, yang digendong itu entek beruntung, entek tercicir itu, aduh. Jadi kemarin saya sendiri sebelum jumpa Mr. Wahyu juga gitu, macam mana ini? Kita mengajarkan online belum setengah-setengah, ya, banyak yang berhenti, tapi di situ saya lihat yang banyak teman-teman belajar yang satu letting pembelajaran dengan kita itu ternyata saya lihat di Facebooknya itu banyak produk lain gitu. Ya. Adakah karena dia sendiri trauma, sakit hati, kecewa, atau memang produk yang kita jual ini dia belum paham tentang sistem macam mana bisnis kita itu, kita menjual produk itu dengan nilai BB itu, dengan akumulasi, dengan jaringan yang dikatakan Puan Wahyu tadi, membangun 5 leg tadi, yang belum paham atau gimana? Ya, kalau milenial itu kan orangnya terpilih, bos, betul kan? Orangnya yang betul-betul terpilih. Online orangnya betul-betul terpilih. Kalau orangnya tidak siap dari segi mental, yang online ini contoh dulu yang offline, sekarang di-upgrade pergi ke online. Oke. Nah, begitu terjadi online, offline-nya ditinggal. Dan makanya tadi yang digendong itu udah ini yang problem. Ini yang problem. Ada plus minusnya juga ini. Jadi seharusnya tetap maintain yang bagian yang offline. Ayo kita up nih. Oh, ternyata apa yang kita jalankan kemarin kan? Fitri Scanner, kemudian offline masih jalan, mereka masih melakukan offline, kan bertamu masih boleh. Buat kita kan, budaya bertamu masih boleh. Gitu. Nah, kalau online-nya masih dalam keadaan meraba-raba cari satu sistem yang standar, kenapa offline-nya dimatikan? Itu. Jadi sampai hari ini kita tetap membawakan konsep Fitri Scanner, kita pasti mainkan untuk offline. Nah, karena pandemi kan, kita tak boleh pergi jauh ya. Mungkin persekitaran dulu yang kita buat. Online kita mainkan kalau ada masa, ada waktu. Ya kita lihat gebrakan pertama online bukan main kan. Waduh, satu orang 6.000 minimal, ada yang 20.000. Tapi ternyata lupa sama yang offline karena memang tidak ada waktu lah guys. Tidak ada waktu untuk sibuk ini kan. Mata sampai keluar 4, 1, 2, 3, 4. Makanya yang kita lihat pun teman-teman yang jago offline, wah memang luar biasa gitu. Saya lihat aktivitas di grup-grup itu. Dan kan ternyata tahun lepas masuk tentang pembelajaran offline itu, dia juga masuk. Selepas itu tak tahu lah dia macam mana, dia itu online-nya jadi atau tidak. Kelihatannya saya lihat di grup-grup juga sekarang offline-nya slow gitu. Ya. Padahal sebelum adanya online memang sangat luar biasa gitu. Offline-nya kuat dia. Nah, kuat. Tapi masuk online, dia juga ikut belajar. Kelihatannya sekarang itu bukan berhenti, slow. Nah, makanya kadang-kadang aku bertanya-tanya apa permasalahannya. Tapi itu bukan saya. Itu bukan saya, Oke, satu lagi ya, mungkin ya namanya kita mencari option atau mencari keberlangsungan hidup ya kan. Boleh cari di tempat lain. Boleh cari, tapi dengan cara yang kita harus dewasa menanggapi lah, gitu kan. Jangan sampai ini kita melakukan sesuatu yang baru tapi terjebak di situ. Balik lagi tadi, kalau sistemnya itu ternyata dia matahari, piramid, binary, bahaya, image sudah jatuh, ya kan? Iyalah. Itu yang perlu kita lihat. Makanya sekarang kita masih tetap mainkan offline, karena penyelamatnya budaya untuk silaturahim bertamu itu masih sampai mati, sampai kiamat pun masih tetap jalan. Jangan sampai ada pepatah nanti sudah jatuh, ke sana malah ketiban tangga. Di sini jatuh, ke sana ketiban tangga. Kemarin yang kita live, yang saya live guys, saya cakap begini ya, jangan sampai ayam mati di tengah lumbung padi. Ya ingat kan? Jangan sampai ayam mati di tengah-tengah lumbung padi. Itu apa maksudnya? Semua tanya saya begitu dapat itu langsung bingung. Macam mana saya mau bicara ini? Akhirnya begini,
Kalau ayam itu di tengah-tengah lumbung padi, pasti dia tahu lah ini padi ini makanan sedap. Nah, itu simpelnya lah. Kalau tahu keling ini ada BV, ada untung runcit, ada produk yang sekian banyak, ada sistem yang bagus. 3 ringgit pun dikirim kan? Ya, Pernah nggak ada yang komplain saya tak dapat bonus dari keling? Nggak pernah. Karena sistem memang sudah luar biasa. Akhirnya jangan sampai ayam mati di tengah lumbung padi itu. Jadi itu banyak terjadi. Kenapa? Karena tidak tahu ada padi di situ banyak, ya. Di keling ini banyak duitnya. Balik lagi 5 like aktif gitu. Kalau dipikir benar juga ya 3 ringgit pun diantar kita dulu ikut acong 1.000. Aduh, itu pun dikerjain mati-matian loh. Saya sampai jual apa semua. Jual besi buruk guys. Iya. Jadi sebenarnya ya jadi itu patut diperjuangkan sebenarnya. Sebenarnya kalau jatuh bangun itu sudah biasa, sudah zamannya begini. Iya, iya. Jadi juga kasihan sih teman-teman yang kesana, kesini lari. Sebenarnya buang waktu aja ya kalau dipikir kan. Sebenarnya buang waktunya, buang energi itu. Ya, energi. Sekali lagi modalnya juga bukan biasa-biasa macam keling, kan? Modalnya keluarnya berpuluh-puluh kali lipat. Terus sistemnya sekali lagi kayak apa itu? Akumulasi atau sistem kayak mana? Kalau masih jenisnya piramida yang di atasnya boleh diselip, gitu kan? Kalau bicara commission, oke, ternyata keling sekarang kalau mau introducer kan ada introduce untuk orang baru dapat 60 ringgit masih ada. Tinggal kitanya. Sama seperti tadi naik turun itu biasa. Kalau naik terus yuk, mati yuk. Kayak gini, kadang-kadang apalagi musim pandemik ini kan, banyak teman-teman di luar sana itu mengatakan susah lah Pak sekarang untuk maintain BV karena apa, penjualan ini sekarang susah karena kita nggak bisa keluar gitu. Tapi kemarin aku sendiri juga gitu, saya tidak merasakan seperti itu karena saya sendiri masih bahasanya kalau bahasa kasarnya di plensi kan gitu. Ya, plensinya masih jalan. Oh, gitu. Ternyata di situ sendiri karena kita itu mempelajari dari sejak awal. Memang kita paling tidak mempunyai 5 atau 10 pelanggan kan gitu. Iya. Kalau kita memang kita belajar dan kita praktekkan memang juga ternyata senang. Contohnya kemarin boleh dikatakan lah, saya di gudang sana di plensi kan gitu. Itu ada temen yang di Jalan Maware itu pesan Omega 2. Wih, kalau 2 aja ini apalagi musim pandemik kan gitu. dibuat maintain lah. Aku agak tahan dulu lah, saya nggak antarkan. Ternyata 2 hari memaksa dia, Pak, karena ini juga bukan hanya nanti saya konsumsi sendiri, ada teman saya tolonglah antarkan Omega 6 sama Profil 1. Jadi saya dari Gondang jam berapa? Jam 8.30. Balik sini orang rumah saya tuh suruh turunkan produk itu, tolong antarkan ke bawah itu Omega Squat. Aku langsung cabut hantar sana. Omega 6 Profil 1. Ternyata kalau kita punya pelanggan itu betul-betul kita pelajari 5 sampai 10 pelanggan, ternyata walaupun masa-masa pandemik ternyata kita sendiri untuk maintain 400 BV itu kelihatannya juga nggak sulit. Nggak sulit ya. Ternyata tinggal mindset kita macam mana mengelola cara bisnis kita itu supaya apa? Kita mudah untuk melakukan. Ternyata kita perlu mindset yang selalu berpikiran mudah, positif. Apalagi nih menang kita ini gini, perusahaan kita itu produk yang menawarkan kesehatan di musim-musim seperti ini. Justru yang paling berharga itu sehat. Kesehatan ya betul. Kesehatan. Yang ditamakan sehat. Sebab mungkin kalau mau berbelanja atau shopping barang-barangan lain mungkin pikir 1000 kali. Ya karena mungkin mau jimat sebab keadaan ekonomi. Tapi kalau untuk kesehatan tetap nomor 1. Ya, semua hari ini orang mau imunnya kuat, mau punya penjagaan kesehatan yang betul. Contoh lah ya, kalau bro semua ditanya di luar, pilih baju baru atau pilih badan sehat? Pilih baju baru atau pilih badan sehat? Nah ini contohnya maksud saya, kalau mau online, pilih online kan produk kesehatan atau online kan baju. Nah,
itu yang simpel lah, ya kan? Boleh diterima tak? Ya. Nah, sekarang kalau bicara COVID, mau bicara baju lagi. Gitu kan? Iya. Kalau bicara COVID, wih ini COVID sekarang tengah semakin meninggi. Kasus terbaru, case terbaru semakin meningkat. Apalah aku beli baju baru ada ya. Ya kan? Pasti propolis yang dibeli. Pasti soda BCO. Bos, ini live. Nah, ada orang tersinggung Raja Bayu. Sorry. Saya pun mau juga baju baru karena kita ya karena perlu baju Iya. baru juga. ya baru bonus ini mesti lah. Aduh. Oke, jadi bosku semua yang pasti bolehlah melakukan apa saja option yang macam mana dibuat. Tapi saya yakinkan sistem Keling itu sudah 20 tahun teruji guys, ya kan? Kita sudah merasakan, juga, ya kan? Walaupun dari manajer, supplier masih bisa merasakan keunggulan dari sistem tersebut. Gitu kan? Jadi perjalanan sistem ini sudah 20 tahun. Ingatlah, sekali lagi, situasi global ini kita tak tahu sampai kapan, ya kan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Iya. Jadi intinya kalau kita tetap membangun budaya offline masih dijalankan, online ini tetap jalan bagi yang menguasai. Macam bro-bro ini menguasai online. Tapi offline ingat, masih jadi budaya. Kita bersilaturahim, kita bertamu ke tempat lain, masih jadi budaya. Jadi masih ada kesempatan lah saya rasa untuk meneruskan lagi. Oh iya, ini ada kesempatan ya, mumpung kesempatan. Yo. Ini live kan? Oh, sekali lagi ini live. Oke. Jadi pada kesempatan ini bolehlah saya nyumbang sedekah sedikit ya. Sedekah tidak semestinya uang. Ya. Kalau dalam Islam itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah. Maksudnya gini loh. Ini ada Ustadz baru. Sorry, saya bukan Ustadz, ini baru Ustadz. Baru Ustadz. Jadi gini, oke. Jadi untuk semua ya, teman-teman juga teman kita yang di luar begini. Hari ini memang dunia sudah seperti ini ya. Kita harus menghadapi resiko-resiko yang sangat luar biasa, terutama polusi dan sebagainya. Memang gaya hidup kita yang sangat-sangat berbahaya. Oke, ambil satu contoh saja, apapun itu sudah mengandungi racun, mengandungi toksin. Oke, jadi guys, apapun yang Anda makan, apapun yang Anda konsumsi hari ini, Anda jangan risau, jangan takut karena ini saya bukan mau jualan. Tadi sekali lagi saya fardu kifayah saja. Berbagi ya, bukan jualan. Jadi gini, jangan risau Anda makan apa, konsumsi apa, gaya hidup seperti apa. Itu rezeki kita yang kita harus nikmati. Ya kita harus bersyukur apa yang kita dapatkan hari ini. Ya, walaupun itu racun kita telan lah. Oke, tapi Keling ada satu solusi guys. Yaitu konsep. Ya itu mungkin tak asing lagi, Anda mungkin pernah dengar. Ya saya yakin semua pun banyak orang dengar. Banyak orang tahu, tapi sedikit orang yang paham guys. Oh, cantik. Ya, yang tahu banyak, yang dengar banyak. Cantik. Tapi yang paham mungkin berapa persen saja. Oke guys, yang dimaksud konsep kita itu CBA ya, di Keling CBA kan. Ya. Dancing itu tugasnya adalah ini tadi resiko yang kita makan tadi, racun-racun yang mungkin guys menimbulkan penyakit atau menjadi punca penyakit. Jadi kita ada satu konsep yang namanya cleansing itu tadi ya, cleansing. Jadi kalau mau makan sate bisa dikatakan lah sama lidi-lidinya tusuknya itu Anda boleh makan gitu loh. Anda jangan takut lagi ya. Rokok pun masih oke. Iya, rokok silakan. Kalau nggak ngerokok ya nanti susah. Jangan tak dapat cukai gitu. Ya, jadi terserah ya. Jadi kalau mau makan kambing sama rebannya juga boleh ayam gitu. Gak ada masalah, racun itu malang. Tapi ingat guys, tetap sayangi, cintai badan Anda. Bagaimana caranya bersihkan. Walaupun kita masukkan kotor berapa banyak, itu urusan Anda. Ya, itu rezeki Anda. Mungkin Anda tak tahu kemarin. Hari ini harus tahu. Bahwa yang kita masukkan itu adalah racun, toksin. Dan Keling ada satu konsep yang sampai hari ini saya bertahan guys.
yang saya cukup bangga dengan Kering, ada satu konsep yang saya tidak dapat di luar sana, guys. Yang penting kita cuci, contoh seperti ini ya, ini produk Riden, ada klorofil, ada Yula, dan juga kita ada Omega. Ini tugasnya adalah mengeluarkan racun-racun yang ada dalam badan kita, guys. Ya, jadi setakat ini yang saya sampaikan, guys. Semoga menjadi amal jariah, menjadi amal jariah buat saya dan juga bermanfaat. Oke, ya, satu pertanyaan dari orang kebanyakan ya, yang masih baru-baru mungkin ya, yang masih giat presentasi. Dia mempertanyakan, customer saya sudah menggunakan ini yang dianjurkan, tapi ternyata tindak balas itu kurang efektif. Iya, benar, guys. Kenapa terjadinya seperti itu? Ya. Kenapa terjadinya seperti itu? Kita makan vitamin lah, inilah, itulah, bahkan berapa banyak pun yang kita makan, tapi kalau dalamannya itu kayak tong sampah, guys. Kayak kotor. Bagaimana itu bisa menerima produk yang bagus? Makanannya mahal, makanannya bagus, semua quality, tapi kenapa tidak dapat diserap, nggak bisa maksimal tadi? Makanan-makanan dan mungkin produk kita juga. Kenapa? Karena konsep itu tadi. Dalamannya bersih loh, dimasukin apa ya jadi gitu loh. Artinya harus melalui konsep, konsep yang itu, benar, konsep ya kan? yang benar. CBAD, ya kan? Kalau Dr. Razali selalu memberi penegasan, kita harus C dulu sebelum pergi ke B. Ya. Jadi C. Kalau yang selalu disampaikan Tuan Wahid kan selalunya bicara 5 organ ya? Iya, 5 organ. Sama, sebenarnya 5 organ itu adalah cleansing itu. Cleansing tujuannya mencuci 5 organ gitu. Kalau 5 organ kita sehat, bersih, nah insya Allah penyakit kronik itu tidak ada dalam manusia itu. Betul loh. Ya, guys. Betul. Oke, sebut satu penyakit aja. Contoh, ayo. Apa? Appendix lah, appendix bermakna usus, itu masalah usus. Usus. Kalau usus Anda bersih, Anda ususnya dicuci, ya nggak mungkin kena penyakit yang berkaitan dengan usus. Ya usus itu bisa terjadi infeksi. Appendix itu infeksi. Appendix ya. Nah, infeksi. Kenapa bisa infeksi? Yang jelas ada kuman, ada bakteria, bro. Betul iya. kan? Betul. Masuk. Nah, bakteria, ada kuman itu udah disimpan lama. Itu nasib baik di dalam, coba ada di luar itu makanya dicuci gitu loh. Kita nggak usah ngintip dalam, nggak apa-apa, yang penting cuci bersih loh. Ya betul kan? Itu contoh satu penyakit aja apa ada sebabnya gitu loh. Longkang atau selokan, nah itu berbau ya kan? Kalau kotor itu berbau, taruhlah 1 liter parfum pewangi, iya, apa jadi wangi ke tetap bau atau kita buat demo. Sekarang parfum itu wangi ya, ayo kita bareng-bareng letak comberan. Ya bau jelas, comberan ya tetap bau comberan. Gimana bisa slogan tadi longkang bisa wangi? Ya comberan itu dicuci bersih, taruh parfum baru wangi. Sama dengan badan kita, bro. Itu maksudnya cleansing, itu maksud aku. Nah, itu apa yang saya belajar gitulah. Ya. Artinya selagi kita masih agenda mengikuti sistem yang benar, income masih tetap masuk. Untung runcit kan? Ya. Masih tetap masuk. Untung runcit akhirnya menimbulkan BV. BV berpengaruh kepada struktur. Kalau strukturnya bagus, ya kata tak payah BV yang tinggi-tinggi buat sekarang ini, tapi struktur aja yang perlu kita perhatikan. Karena kita memang sistem atau yang dilakukan perusahaan keling, syarikat keling itu memang struktur, bukan BV yang besar. Kalau BV besar tapi cuma 1 kaki, lari kan? Karena sistem sudah teruji, produk sudah teruji. Ya, betul. Kalau lah kita sampaikan dengan produk kita konsep yang benar, tidak ada masyarakat nggak tertarik, bos. Benar. Penyampaiannya yang betul. Iya, penyampaiannya itu yang kadang kita harus. Message tak sampai. Message-nya tak sampai. Nggak nyambung. Betul. Karena yang kita pelajari kemarin juga gitu. Keling produk-produk itu sebenarnya banyak yang menjual produk. Bukan sebenarnya kita yang menjual konsep. Bener, bro. Makanya sebagian teman-teman yang
aku sudah minum produk ini itu dari Keleng pun kesannya pun tak ada. Kenapa tidak mengikuti konsep? Iya, lah comberan dong masuk tidak. Masuk tadi lah, di cleansing dulu baru nanti. Iya, hasilnya itu bisa maksimal. Gitu loh. Contoh kayak cerita sekarang yang kita mainkan bulan lepas ya, kita ada 27 orang itu kan. Kita mainkan Fitri Scanner yang betul-betul efektif. Satu contoh, selama ini yang memainkan Fitri Scanner, begitu dilihat di detailnya dilihat, dia punya hasil daripada cek Fitri Scanner. Terlihat senarainya, disodorkan kepada customer. Nih, harus pakai ini. Ternyata di situ ada kolagen, ada apa semua disodorkan. Itu dikasih. Ini yang bermasalah gitu, iya. Bosku. Jadi Salah kaprah itu. bukan cleansingnya yang dimasukkan dulu. Iya, tak ikut sistem, tak ikut konsep. Itu Mari. namanya jual produk seperti apa yang disampaikan Pak Yusuf tadi. Jual produk. Banyak teman-teman tuh jual produk. Nih, bukan jual konsep. dari Setiawan, dari Pera, tadi ada WhatsApp dari Setiawan yang kita jumpa siapa? Doni. ha. Doni. Sekian lama dia melakukan produk healing, apapun dia sudah minum, guys, oke? Apapun sudah minum. Ketika jumpa, kita beri penerangan tentang cleansing total yang sistem, yang sistematik. Akhirnya dia gunakan ini 10 hari ya, selama 10 hari. Hari ini dia sudah kontak, bro. Dia punya gastrik yang teruk, yang akut, yang betul-betul parah, tidak ada. Itu dia alami 4 tahun lebih tuh. 4 tahun lebih. 4 tahun lebih itu. Halo bro, Doni yang hari ini mungkin ada dari Setiawan. Iya. Dan kelemahannya teman-teman atau kita sendiri ya dulu pakai scanner itu. Scanner itu. Ya, Fitri Scanner. Fitri Scanner itu kita cek. Itu biasa senarai banyak yang merah. Betul lah. Ini kita tidak mengambil poin 1 atau 2. Semua disodorkan. Kalau punya masalah ini. Bikin dia orang itu ternyata ketakutan. Dan produk yang kita jelaskan di situ bisa sampai 5-10 produk. Itulah makanya banyak customer confused mana satu yang saya beli. Aku nak beli semua tak mampu. Kalau saya tak beli semua penyakit ada di badan saya. Ternyata kemarin kita belajar dengan apa yang disampaikan Bro Wahid. Ternyata kita hanya menjelaskan yang basic. Yang mana yang perlu ditangani dulu. Nah, contohlah ada 1 atau 2 itu aja. Tapi dengan mengikuti konsep CBA kan gitu. Sekali lagi bos, ini kita itu yang kita jual sekali lagi tetap sistem. Nah, kenapa semua produk bisa merah tadi? Sebenarnya sebabnya dari satu. Itu loh. Kembali ke basic. Penyebab itu yang kita selesaikan, bukan mau menyelesaikan semua merah itu. Kalau sampai itu mesinnya pun merah, mau mesin selesaikan dompetnya pun merah, matanya customer juga merah. Karena seperti pokok kan, banyak yang menjadikan boleh katakan orang petani atau kita sendiri lah punya pokok itu kenapa pokok ini kok kuning? Lah ya mau cek daunnya, mau cek buahnya, mau cek itu rantingnya. Gitu. Ternyata pokok pertama yang perlu kita kaji adalah akarnya ya. Nah, maksudnya aku gitu. Kalau akarnya itu ternyata tanahnya, rabuknya itu semua sesuai, otomatis semua selesai. Gitu. Ya. Jadi poinnya guys, semua sudah berjalan dengan agenda yang kita jalankan dengan sistem presentasi atau apa kebiasaannya. Tapi kembali lagi ke konsep yang perlu kita perbaiki guys. Ya, awali dengan cleansing yang betul. Walaupun dalam satu Fitri Scanner, satu sistem, tengok Fitri Scanner itu coba. Walaupun dalam mesin itu dia punya result, dia punya hasil checking itu berderet ada 20 produk. Ini sampaikan saja ini nanti kejadiannya untuk kedepannya betul. Ya. Tapi basicnya sekarang coba pahami dulu. Yang pertama tadi, cleansing dulu. Penyebabnya dulu. Nah, dari sinilah sekarang kita perbaiki. Dan new app akan terjadi kalau orang ini berjaya ataupun berhasil, terjadi kesehatannya timbul. Gitu kan? Ya, di follow up-nya itu nanti. Follow up-nya. Oke guys, terbaik. Sembang santuy.
Thank you bosku. Oh, thank you. Sama-sama. Ya, oke. Oke, guys. Arabica Coffee. Jom.